Perselingkuhan itu emang ada positifnya? Kayaknya nggak pernah ada deh. Perbuatan kayak gitu tuh bukan hanya ngerusak hubungan, tapi juga ngasih contoh buruk kepada masyarakat. Apalagi kalau pelakunya itu public figure, kayak yang kemarin lagi rame tuh. Ya, meskipun perselingkuhan itu perbuatan yang nggak baik, tapi kan kita juga harus paham apa yang jadi tekanan dan godaan yang dialami oleh pelaku. Terlebih artis. Pasti banyak kan godaannya. Yang nggak kuat ya pasti nyemplung. Tapi gini deh, nggak semua loh ending perselingkuhan itu perceraian. Ada juga yang jadi sarana pertaubatannya. Bahkan jadi lebih sayang istri, lebih sayang keluarga. Bagus kan itu? Jadi nggak melulu perceraian, ada baiknya juga. Tindakan perselingkuhan di kalangan artis itu sering jadi santapan media. Dan itu memberikan dampak negatif buat karir si artis. Pengkhianatan gak hanya merugikan pasangan, tapi juga mencoreng nama baik. Gak rugi apa ya? Jadi mana positifnya? Gak ada kan? Ya setuju sih kalau perselingkuhan itu perbuatan yang gak patut ditiru dan harus dihindari. Tapi kan kita juga harus lihat dari sudut pandang yang lain. Contohnya sudut pandang kemanusiaan. Kan pelaku juga manusia, gak luput dari kesalahan karena rentan terhadap godaan. Kan kita juga belum tentu kuat kalau dapat godaan kayak gitu. Jadi ya kasihlah kesempatan, kasih dukungan untuk dia memperbaiki diri ke depannya. Jangan dihujat terus. Kok malah kayak ngebela gitu sih? Jangan-jangan pelaku juga nih. Tapi yang jadi masalah itu kita mesti lihatnya dari segi yang mana. Apa yang perlu didukung? Jelas-jelas salah, jelas-jelas dosa, jelas-jelas nyakitin. Kok masih didukung? Mending dukung timnas lah. Jelas tujuannya apa. Nah ini selingkuh loh. Tahu kan selingkuh? Yang kalau ketahuan itu bilangnya aku hilap. Hilap apaan begitu? Udah tahu hilap tapi masih diterusin. Atau hilap karena ketahuan. Kalau nggak ketahuan dilanjutin kali hilapnya. Lihat dulu akar masalahnya dong. Kita kan nggak pernah tahu apa yang terjadi di awal. Jadi jangan langsung menghakimi. Biasanya kan perselingkuhan itu terjadi karena ada ketidakpuasan, kebutuhan pengakuan, atau bahkan masalah kepercayaan diri. Nah, kita perlu lihat nih dengan jelas siapa dan apa yang jadi pemicunya. Begitu. Kok jadi main salah-salahan gini sih? Yang namanya pelaku itu berarti yang salah lah jelas. Contohnya pelaku pencurian. Berarti kan dia yang nyuri. Mau hilap, mau lupa, mau sengaja, mau nggak sengaja, tetap aja salah. Nah begitu juga dengan pelaku perselingkuhan. Berarti dia yang melakukan. Jangan dibolak-balik. Mau ada niat, mau enggak. Kan udah kejadian. Dan jelas siapa pelakunya. Jelas kali begini. Atau mau analogi yang lain? Iya sih. Tapi bentar dulu nih. Perlu dilurusin juga nih. Kan dalam hubungan pernikahan itu harus ada komunikasi. Kemudian harus ada kepercayaan. Ya kan? Ya dong. Kemudian harus ada kejujuran dan juga harus memahami masing-masing. Nah berarti kan ada yang gak sesuai tuh. Ada yang gak didapat dari pasangannya. Cuma pasangannya gak peka. Jadi deh nyari yang peka di luar. Jadi gak salah-salah banget lah. Dua-duanya yang salah. Gimana analoginya? Kok kayak aneh begitu analoginya ya? Tadi kan katanya harus ada komunikasi. Kedua belah pihak harus ngobrol. Itu tadi ada ketidakpuasan bukannya dikomunikasikan. Kenapa malah nyari di luar yang baru? Udah bener tadi komunikasi, kepercayaan, kejujuran. Udah itu aja kunci hubungan yang bener tuh itu. Eh iya juga ya. Jadi yang ideal itu selingkuh apa setia sih? Setia sih harusnya ya. Gimana sih? Jadi bingung.
Nah, udah bener itu. Pilih setia aja. Pokoknya nggak ada dampak positif dari yang namanya perselingkuhan. Bisa bikin trauma, bisa bikin hancur kepercayaan. Bahkan dampak buruknya itu bisa meluas sampai lingkungan sosial, bahkan keluarga. Apalagi kalau udah punya anak. Jadi renungin lagi deh matang-matang kalau muncul di pikiran buat selingkuh. Ayah, ini gue dari siapa sih? Oh itu tukang galon. Tukang galonnya emang pakai jilbab. Wah perang dunia ini.